Nah, kan sampai sekarang kan kita memang masih mempersilahkan juga masing-masing partai politik itu melakukan konsolidasinya masing-masing ya. Nah, selama kita belum masuk pada fase pembicaraan soal paket capres dan cawapres, itu kan memang masing-masing partai politik diberi kesempatan untuk juga menyerap aspirasi dari masing-masing internal partai. Nah, ya, misalnya kan seperti yang saya katakan dari awal, PAN sama P3 itu juga sudah tahu bahwa Golkar calon presidennya Pak Erlangga. Kemudian PAN juga sudah buat Rapimnas, ya Rapimnas yang mereka menginventarisir, merekomendasikan ada 9 nama. Nah, P3 kan sampai sekarang memang kita belum ada pernah dengar pengambilan keputusan formalnya. Jadi saya kira mungkin masih cair di dalam. Jadi masing-masing warga P3 saya kira masih dalam proses penyampaian aspirasi masing-masing. Nah, nanti kita lihat aja keputusan resmi institusi P3-nya seperti apa, yang nanti akan mungkin dibawa dalam pertimbangan pembahasan antara 3 pimpinan partai politik dan KIB. Tapi kalau sosok Pak Anies sendiri ini apakah memang ada pertimbangan juga di KIB, atau ini kan udah Pak Anies sendiri sudah dikuasai oleh Nasdem gitu, apakah nanti akan membuka komunikasi juga? Kalau di KIB kita belum pernah bicarakan, jangankan bicarain Pak Anies gitu ya, masing-masing kan kita belum pernah bicara duduk sama-sama nih ya, capresnya siapa, cawapresnya siapa gitu. Itu yang sekarang kita belum masuk ke fase itu. Sekarang kan fasenya di KIB masih terus mencoba mengelaborasi visi, misi, program, kira-kira narasi apa yang dibangun oleh KIB 5 tahun yang akan datang, dan sedang proses berinteraksi dengan masyarakat. Kekuatan politik dalam menghadapi Pilpres 2024 ini bisa mengkonsolidasikan dukungan terhadap bagaimana pemerintahan 2024-2029 ya bisa stabil. Ya, masing-masing KIB akan mempunyai jadwal tersendiri. Kapan Pak kira-kira Pak? Ya kapannya ya kita belum, kita kan masih ada prioritas kegiatan lain. So far kandidat terkuatnya siapa Pak dari KIB Pak? Ya kaidah kita akan selalu mendorong yang berbasis partai. Kemungkinan KIB ikut mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Ini kata Partai Golkar. Ada kemungkinan koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bisa bergabung mendukung Anies menjadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Kemungkinan KIB bergabung untuk mendukung Anies ditanggapi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Dia pun mengungkit soal adanya kesepakatan yang diambil oleh Partai Golkar, PAN, dan P3 yang bergabung dalam KIB. Adapun kesepakatan tersebut menjadi pedoman awal ketiga parpol untuk berkoalisi. Yang pertama adalah bahwa kita ketemu itu karena kita memang satu visi, satu perjuangan, kita merasa frame kita sama, dan kita sepakat untuk membangun konsepsi Indonesia ke depan, setidaknya 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2024 sampai dengan 2029, ujar Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin. Dalam kesepakatan itu, kata Doli, pihaknya pun memang tidak menutup kemungkinan untuk tetap saling menghormati langkah politik dari masing-masing partai politik. Walaupun kita sudah membentuk koalisi, itu tidak menutup aktivitas dari masing-masing atau kebijakan dari masing-masing internal partai. Kami menghargai masing-masing kedaulatan partai termasuk langkah-langkah politik yang diambil secara internal partai, ungkapnya. PAN sama P3 kan menghargai bahwa Golkar sudah punya calon presiden, tapi mereka tetap bersama-sama membangun koalisi dan masing-masing parpol itu mempersilahkan untuk bisa berjalan komunikasi dengan siapa saja. Gak ada yang bisa larang, sambungnya. Terakhir, Doli mengungkapkan bahwa ketiga parpol juga nantinya bakal membicarakan soal paket capres maupun cawapres di Pilpres 2024.
ketiga parpol berhak menyuarakan paket capres dan cawapres kepada KIB. Jadi kami menghargai, misalnya kemarin di Rakernas PAN, mengundang Pak Ganjar sama dengan misalnya Pak Zulhas dan Pak Mardiono menghargai kehadiran Pak Erlangga kemarin ke Nasdem, atau pada saat Bang Surya Paloh datang ke DPP Golkar, jelasnya. Lebih lanjut, Doli menambahkan, setiap partai politik nantinya tidak bisa saling melakukan intervensi satu dengan yang lainnya. Jadi itu kita saling hormati. Karena itu memang adalah kedaulatan dari masing-masing partai yang gak bisa kita intervensi. Tapi nanti pada akhirnya ketika kita bicara tentang paket capres dan cawapres akan dibicarakan bertiga. Itu pasti diambil keputusannya berdasarkan komunikasi yang sudah dibangun parpol dengan parpol lain, tugasnya. Erlangga Hartarto malah buka puasa bareng. Belum sepekan maklumat Presiden Joko Widodo soal larangan buka puasa bersama disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Erlangga Hartarto sudah abai. Padahal larangan buka puasa bersama tertuang pada surat Sekretaris Kabinet nomor 38/DKK/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama pada Rabu 22 Maret. Dilansir dari lembaran surat, alasan Jokowi melarang kegiatan buka puasa bersama bagi pejabat dan ASN karena penanganan COVID-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju ke endemi. Oleh karenanya, masih diperlukan kehati-hatian selama masa transisi ini. Namun berbanding terbalik dengan maklumat Jokowi, Ketua Umum Partai Golkar itu tetap melaksanakan buka puasa bersama. Momen tersebut terekam dalam postingan Anies Baswedan @AnisBaswedan pada Minggu 26 Maret. Dalam postingan tersebut, Erlangga Hartarto terlihat berkumpul dengan Anies Baswedan dan sejumlah pemimpin partai politik di satu meja makan, antara lain Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Yusuf Kalla, serta sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera. Padahal secara tegas Presiden Joko Widodo dalam maklumatnya melarang pejabat negara termasuk menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk buka puasa bersama. Terkait kehadiran tersebut, belum didapatkan keterangan resmi dari Erlangga Hartarto baik terkait kedatangannya dalam buka puasa bersama yang digelar oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu. Sementara Anies dalam statusnya mengaku terhormat diundang langsung oleh Surya Paloh untuk buka puasa bersama. Sebuah kehormatan memenuhi undangan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, dalam kegiatan buka bersama pada hari ketiga Ramadan, tulis Anies Baswedan. Alhamdulillah, kami bersyukur kesepakatan berinteraksi dengan para tokoh dalam suasana yang khusyuk, rukun, sejuk, dan penuh kekeluargaan, tambahnya. Atas undangan tersebut, Anies menyampaikan apresiasi sekaligus berharap tradisi buka puasa bersama dapat memperkuat silaturahmi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Apresiasi untuk penyelenggaraan sekaligus para undangan yang hadir. Insya Allah tradisi buka bersama ini akan semakin memperkuat silaturahmi kita, meningkatkan kualitas interaksi sehingga harapannya memberi manfaat untuk semua, ucapnya. Berbagai tanggapan pun dituliskan masyarakat dalam postingan Anies Baswedan. Sebagian besar sepakat dengan Anies soal buka puasa bersama yang mampu meningkatkan silaturahmi. Sebagian lainnya sependapat dengan Jokowi soal larangan buka puasa bersama yang diyakini ada syarat dan lobi-lobi jelang pemilu 2024.